Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba membahas salah satu kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini kita mengenal beliau dengan ketegasan dan sifat beliau yang amat bijaksana, dan tegasnya beliau itu tidak hanya di perihal pemerintahan, bukan hanya di perihal keduniaan, tapi beliau pun tegas dalam sifat akhiratnya. Hebat beliau. Suatu ketika, sebagaimana yang kita tahu, beliau menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar wafat, Abu Bakar mengisyaratkan bahwasanya yang akan menjadi khalifah setelah beliau adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, kalau kita lihat di buku sejarah, beliau berhasil mengalahkan pada saat itu Romawi. Kerajaan Romawi yang begitu besar pada zaman beliau dikalahkan. Saking hebatnya strategi dan kepemimpinan beliau. Yang menarik adalah ketika Romawi kalah dari pasukan Islam, beliau tidak langsung berbangga diri. Beliau tidak langsung merayakan dengan gembira luar biasa, tidak. Malah beliau bersedih ketika Romawi berhasil orang Islam kalahkan. Ini hal yang menarik. Ketika seseorang biasanya berhasil menaklukkan musuh, itu seharusnya gembira. Tapi ketika Sayyidina Umar berhasil menaklukkan musuh yang amat besar, kerajaan yang sangat tersohor pada saat itu, kerajaan Romawi, Sayyidina Umar tidak langsung gembira. Ini hebatnya beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung berpikir begini. Kata beliau, "Ya Allah, Romawi ini pada zaman Rasulullah tidak berhasil dikalahkan. Dan pada zaman Abu Bakar pun tidak berhasil dikalahkan. Orang Islam pada zaman itu belum bisa mengalahkan Romawi. Dan pada zaman saya, ya Allah, pada zaman ulun, ya Allah, ketika Sayyidina Umar memimpin, Romawi berhasil dikalahkan." Dan kata Sayyidina Umar pada saat itu, "Ya Allah, ulun takut nikmat besar yang engkau berikan pada ulun ini membuat ulun lupa diri, membuat ulun berbangga diri, membuat ulun merasa hebat daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Maka ya Allah, tolong jaga hati ulun, jangan sampai ulun merasa lebih hebat daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Dan jangan sampai nikmat ini membuat ulun terlena, sehingga membuat ibadah ulun, membuat rasa syukur ulun berkurang." Ini yang luar biasa. Sayyidina Umar memaknai nikmat itu bukan selalu hal yang harus kita senangi, syukuri, dan lantas sampai terlena. Karena nikmat itu, pelajaran yang menarik di sini adalah nikmat, menyikapi nikmat yang terkadang besar atau di mata sebagian orang, kadang yang berdapat itu malah nikmat yang kecil. Contoh seperti ini, ketika kita memiliki handphone yang kapasitasnya itu rendah dan tergolong yang tahan aplikasinya hanya aplikasi tertentu, aplikasi yang biasa saja pada umumnya, misal WhatsApp dan Facebook dan seterusnya. Kalau ditambah lagi aplikasi yang lain, handphone kita akan sandal, akan takang dan seterusnya. Nah, ketika Allah memberikan kita nikmat berupa diberikan kepada kita handphone yang baru yang kapasitasnya lebih besar, sehingga kita aplikasi apapun bisa masuk sana, handphonenya lancar dan seterusnya. Itu hati-hati. Itu bisa saja menjadi fitnah. Mengapa menjadi fitnah? Karena begini, ketika handphone yang dulu yang kapasitasnya kecil, yang tergolong lambat, lemot dan seterusnya, itu ketika kita beribadah santai saja, ketika semisal
game tidak bisa, yang bisa itu memaksa, ibadah kita lancar, ingat Allah sering. Tapi ketika kita Allah memberikan nikmat yang begitu besar berupa handphone yang kapasitas besar dan lancar luar biasa, itu bisa saja berdampak kepada ibadah atau pekerjaan akhirat kita. Nah, ketika pekerjaan akhirat itu menurun dan dunia ini Allah naikkan, itu adalah fitnah. Nikmat yang Allah berikan itu adalah sebagai bentuk Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kenapa kita lebih mengutamakan dunia. Artinya jangan sampai nikmat sebesar apapun itu berdampak pada pekerjaan akhirat kita yang sudah istiqomah. Semisal kita ketika pagi hari biasanya membaca Yasin misalnya. Nah, ketika kita dapat nikmat apapun jangan sampai Yasin itu tertinggal dalam rutinitas harian kita. Karena apabila nikmat itu sampai berdampak kepada pekerjaan akhirat, maka nikmat itu adalah nikmat yang menyesatkan dan membinasakan. Bukan nikmat yang membuat kita senang dan terus nyaman di dunia. Memang nyaman di dunia, tapi di mata Allah itu adalah nikmat yang menghinakan. Jadi hati-hati dengan perihal nikmat ini. Bukan berarti nikmat itu harus yang besar. Bisa saja nikmat-nikmat yang kecil yang terkadang kita tidak sadari. Semisal kita diberikan Allah baju misalnya, baju baru misalnya, yang biasa-biasa saja di mata orang lain ketika sesuatu baju baru, tapi ketika memakai baju baru itu bukan kita bersyukur tapi malah sombong. Itu kan menjatuhkan akhirat, menjatuhkan pekerjaan akhirat yang harusnya syukur jadi sombong dan seterusnya. Artinya nikmat, ketika kita dapat nikmat, bukan melulu kita harus merasakan kesenangan, tapi ada juga rasa hati-hati terhadap nikmat tersebut. Kalau nikmat tersebut Allah jadikan sebagai hal yang membuat kita binasa, membuat kita berdosa. Semisal kita memiliki HP yang kapasitasnya rendah, tiba-tiba Allah berikan rezeki kepada kita bisa membeli HP yang kapasitas lebih besar. Namun yang berdampak malah pekerjaan akhirat kita. Naudzubillah sampai subuhnya kesiangan, naudzubillah sampai duhanya tidak dikerjakan, naudzubillah. Jangan sampai nikmat tersebut membuat pekerjaan akhirat kita menurun, apalagi sampai tidak dikerjakan sama sekali. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Dan bahasa yang lebih sesuainya dengan itu adalah istidraj. Istidraj itu malah jatuhnya ke lanjuran. Semisal kita selalu dapat nikmat, padahal ibadah kita menurun, tapi nikmat itu terus jalan. Ibadah menurun, nikmat terus jalan, itu termasuk dalam istidraj. Karena ketika ibadah yang sudah istiqomah diturunkan, Allah hilangkan pada seseorang, berarti apa? Berarti Allah sedang memberikannya ujian, bukan suatu nikmat sebenarnya, ujian yang luar biasa. Dan kalau dia tidak sadar akan ujian tersebut yang akan menjerumuskan dia ke neraka. Alhamdulillah. Semisal ayam, dia diberi makan sampai ke ujung-ujung untuk dipotong, untuk dimakan. Tidak ada yang diberi makanan sampai ke untuk dibiarkan hidup seterusnya, tidak. Suatu saat pasti akan dipotong. Ya, begitulah. Kita harus bisa memaknai nikmat apapun yang kita dapat. Dan artinya kalau kita sedang mendapat nikmat, walaupun di mata sebagian orang biasa-biasa saja kita ini, bahkan rendahan, tapi ibadah kita lancar, itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Ketika kita dapat melaksanakan ibadah dengan lancar, tanpa ada gangguan, tanpa ada kekurangan, wah itu adalah nikmat yang sebenarnya, bukan nikmat dunia yang terkadang melalaikan daripada ibadah. Itu yang harus kita pikirkan dan kita tanamkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai mata kita dibutakan oleh dunia, dibutakan oleh gemerlap dunia, dan sampai kita lupa ada cahaya yang diputaran di akhirat yang mengalahkan segala nikmat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.